Pemirsa, sebuah warung di Bogor, Jawa Barat ini memberikan takjil gratis bagi pembeli yang mampu hafal salah satu ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk membumikan Al-Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Warung takjil yang berlokasi di Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memiliki keunikan selama bulan Ramadan. Sang pengelola akan memberikan takjil gratis kepada pembeli jika mampu membaca hafalan surat Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk membumikan Al-Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaget sih, cuma takjub juga, baru kali ini ada yang kayak gini. Tadi apa tadi surat apa tadi yang dibaca? Tapi sempat bagus kan, lancar. Iya, alhamdulillah. Akhirnya nggak bayar atau gimana? Iya. Gratis ya? Gratis jadinya takjilnya. Pemberian takjil secara gratis dengan hafalan surat Al-Quran menjadi salah satu cara Desa Bantarsari menjadi desa Al-Quran. Selain itu, Lukmanul Hakim selaku perintis takjil gratis menegaskan akan memberangkatkan umroh bagi penghafal Al-Quran 30 juz di desanya. Sudah 5 orang yang kita berangkatkan umroh. Nah, ini juga bagian dari program yang kita ingin membumikan Al-Quran di Desa Bantarsari. Dan ini momentumnya amat sangat tepat, berbarengan juga dengan Nuzulul Quran, begitu ya, dan Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana kemudian pendidikan kita di Indonesia ini melahirkan anak-anak yang cerdas, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Anda yang mau takjil gratis, langsung datang ke warung takjil yang ada di depan rumah kepala Desa Bantarsari ini. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Masya Allah Ustaz, mulia sekali ya program seperti ini. Pandangan Ustaz untuk program-program luar biasa seperti ini gimana Ustaz? Ini dua kemuliaan. Ya. Pertama, membahagiakan orang yang berpuasa dengan takjil gratis. Yang kedua adalah yaitu membumikan Al-Quran tadi. Seseorang tidak hanya mendapatkan makanan secara gratis untuk takjil berbukanya, namun pada masa yang sama ia pula membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan ia kemudian memasyarakatkan Al-Quran. Dua kemuliaan langsung pada satu aktivitas mulia ini. Layak tentu kita apresiasi ya. Bagaimanapun seseorang memang akan mudah termotivasi kalau kemudian mendapatkan sesuatu. Tapi insya Allah tidak mengurangi keikhlasan. Dua pahala ini ia memberikan hidangan berbuka dan itu kebahagiaan. Yang kedua malah memberikan kesempatan orang untuk membaca, menghafal Al-Quran. Dua pahala langsung diraih oleh orang tersebut insya Allah. Insya Allah. Nah Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya nih, semacam pertanyaannya, aku mau bilang pertanyaan anak muda, nggak semua anak muda mikir kayak gini. Tapi memang sekarang nih ya berpacu dengan teknologi yang semakin berkembang. Ustaz, ada aja yang beranggapan kalau Al-Quran ini sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat atau kehidupan saat ini. Kenapa? Karena Al-Quran kan turunnya berabad-abad yang lalu. Jawabannya gimana tuh Ustaz? Masya Allah, betul. Memang Al-Quran diturunkan berabad-abad yang lalu. Bahkan kepada Nabi secara bertahap. Justru disitulah adalah ya ujian bagi kita. Sejauh mana kita mengimani Al-Quran. Kalau Anda ingin kemudian mengimani, ayo kita gali apa hikmahnya, apa pelajarannya, apa ilmu-ilmunya. Inilah kemudian cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana yang 1400 tahun yang lalu, itu kemudian kita fahami dengan bahasa sekarang. Misalnya dahulu puasa itu Allah wajibkan, belum tahu apa hikmahnya. Sekarang secara medis sudah disampaikan oleh para ilmuwan. Oh, dengan berpuasa kita jauh lebih sehat. Dengan berpuasa kita bisa mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat misalnya. Kan berarti kita mendapatkan pencerahan. Inilah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Justru silakan kita gali, kita perkaya, kita kaji sekian banyak nilai-nilai Al-Quran. Semuanya dalam rangka kita semakin dekat dengan Al-Quran yang mulia ini insya Allah. Yes, justru dengan adanya statement yang mengatakan bahwa manusia kan sekarang udah semakin hebat, semakin cerdas. Nah, kecerdasan dan kehebatan itu sekarang dipakai untuk menggali, gitu ya Ustaz, lebih mengenal lagi Al-Quran isinya seperti apa. Nah, berkaitan dengan teknologi Ustaz, kalau zaman sekarang nih banyak yang mungkin enggan atau males bawa-bawa Al-Quran dalam bentuk buku ya, tapi dipindahkan ke dalam tablet atau ponsel untuk membaca Al-Quran di dalam gadget. Sebenarnya hukumnya seperti apa sih Ustaz? Ya, apakah pahalanya sama gitu sama yang di buku? Ya hakikatnya Al-Quran itu kan di Lauh Mahfud.
Hakikatnya, innahu laqur'anun karim fi lauhim mahfuz. Hakikat dari Al-Quran adalah di lauh mahfuz. Untuk kemudahan kita membaca, maka di masa Nabi ditulis di pelepah korma, di berbagai tulang binatang. Di masa Abu Bakar didokumentasikan, disatu bukukan. Kemudian itu juga bentuknya adalah mushaf seperti ini. Yang notabene hanya ini sarana agar kita mudah membaca. Sekarang dengan teknologi, ada smartphone, ada laptop dan sebagainya. Ini sebuah hal yang memudahkan bagi kita untuk tetap bisa membaca meskipun berada di smartphone kita. Sama saja, dahulu pun mushaf ini adalah media, sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah mudah kita baca, mudah kita tadabburi. Sekarang demikian pula dengan smartphone kita adalah media agar kita mudah membaca, mudah menghafal, mudah merenungkan. Maka nilainya sama di sisi Allah. Apakah kita baca melalui mushaf yang dalam tanda kutip konvensional atau dengan mushaf program-program yang ada di smartphone kita, tetap saja nilainya satu huruf Allah berikan pahala 10 kali kebaikan. Subhanallah. Ustaz, pertanyaan lanjutan. Masih soal baca Al-Quran nih Ustaz ya. Ini banyak yang tanya, kalau baca Al-Quran itu harus wudhu dulu gak sih Ustaz? Kemudian, kalau kita udah wudhu nih baca Al-Qurannya, terus tengah-tengah, maaf nih Ustaz, buang angin. Lah, terus gimana? Apa kita harus wudhu lagi dulu atau gimana gitu? Jadi apakah boleh dibaca setiap saat? Apa harus wudhu dulu atau gimana Ustaz? Ya, yang paling baik tentu kita dalam keadaan berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Hendaklah yang menyentuh, yang membaca itu orang-orang yang sudah disucikan, sudah suci. Namun keadaan tertentu dibolehkan oleh para ulama. Misalnya sulit kita mencari tempat berwudu atau keadaan kita tidak memungkinkan untuk berwudu, maka boleh membaca Al-Qur'an tanpa berwudu karena faktor keadaan. Jangan sampai kemudian kita dengan alasan tidak berwudu lagi, alasan tidak berwudu akhirnya kita tidak membaca Al-Quran. Jadi kebanyakan alasan Ustaz. Iya, banyak alasan. Untuk itu dibolehkan, namun tetap adab yang tertinggi, ya, keadaan yang paling mulia, karena ini adalah kitab suci, maka kita sucikan diri kita. Cara bersucinya adalah dengan berwudu kalau itu hadas kecil, dengan mandi janabah kalau itu hadas besar. Ketika keadaan tidak memungkinkan, kita dibolehkan tetap berinteraksi dengan Al-Quran ini. Ya, ketika di tengah perjalanan tadi buang angin atau buang yang lain ya. Buang mantan Ustaz. Ya, ketika kita buang angin kan berarti batal wudunya. Maka tadi ketika tidak berwudu tidak ada masalah, maka kita lanjutkan baca Al-Qur'annya. Namun akan lebih baik kalau kita berhenti sejenak, kita ambil air wudu lagi sehingga nanti dalam kondisi fresh. Jadi wudu ini tidak hanya untuk membolehkan kita membaca Quran agar lebih utama, tapi kan ada semangat, ada kemuliaan lain. Bahkan di dalam surga ada sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga karena dia selalu berwudu atau menjaga wudunya. Berarti ada surga khusus untuk mereka yang selalu menjaga wudunya. Untuk kemuliaan itu, maka kita jadikan wudu itu adalah kebiasaan yang akan memuliakan kita semuanya, insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau misalnya memang lagi di jalan atau di pesawat atau di benda hati ingin membaca Al-Quran di gadget ya boleh aja sebenarnya Ustaz ya. Tidak ada halangan gitu ya.